Khutbah Jumat itu pertama jangan panjang-panjang, karena banyak yang akan kerja lagi nanti. Yang pertama jangan panjang-panjang, khutbahnya 1 jam, tak khusyuk sholatnya nanti. Yang kedua adalah utamakan rukun yang 5. Rukun yang 5 pertama baca alhamdulillah, setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina, sholawat dengan nyebut nama Nabi. Kemudian wasiat taqwa, ittaqullah. Kemudian ini yang pertama, 3 ini di setiap 2 khutbah ada. Baru tambah 2 lagi adalah membaca ayat Al-Quran. Dan ini ayat Al-Quran sering ditinggal. Habis khutbah itu tiba-tiba barakallahu li wa lakum fil Quran. Ayatnya belum dibaca sudah ada doa. Coba ada perhatikan. Sering orang meninggalkan khutbah Jumat, meninggalkan rukun yang namanya Al-Quran. Selama sudah mau kita harus begini. Barakallahu li wa lakum fil Quran wa nafa'ani. Duh, kok Qurannya dulu dibaca? Biasanya diajarkan para ulama untuk mengasih jeda, biar tahu kalau kita akan baca inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqouli yahdadil muhtadun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanpa itu pun tidak apa-apa, intinya setelah ceramah a'udzubillahi minasyaitonir rajim harus baca ayat Al-Qur'an yang sering dilupakan. Tiba-tiba langsung barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayat. Tiba-tiba langsung doa, enggak ada bacaan Al-Qur'an, sering lupa. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi dalam mazhab lain sah, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima adalah doa untuk orang yang beriman. Rukun itu saja, pokoknya Anda tulis saja, jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ittaqullah. Wahai para bapak-bapak, sayanglah kepada istrimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Duduk. Selesai khutbah. Ya kan lengkap. Cuma 1 menit. Sah. Tapi banyak orang panjang tapi rukunnya tidak panjang ceramah, rukunnya tidak sempurna. Kemudian semua jamaah disunahkan melihat khatib, biar faham dan juga biar tidak ngantuk. Kemudian bagaimana jika jamaah tidur? Sudahlah, kasihan dia, biar tidur sajalah dia. Bang jamaahnya sah kok. Mungkin dia orang kerja keras. Memang kadang-kadang suara khatib itu seperti meninabobokan kita. Ma'asyiral muslimin. Nah, biarkanlah, usah kok. Karena kita tidak ngerti, mungkin dia capek dan sebagainya. Tidak usah bangun. Tidak usah seperti itu. Karena Anda tidak mengerti. Mungkin dia kerja keras, alhamdulillah masih mau Jumatan. Yang repot itu waktu Jumatan tidur di kamarnya, itu yang repot. Jadi pengurus masjid juga harus lembut. Yang nggak boleh tuh ganggu, ngomong, cerita, itu yang tidak. Tapi kalau urusan tidur, kadang subhanallah dia orang capek kerja di pinggir jalan, masuk ke masjid, ya. Apalagi khutbahnya panjang-panjang, ketiduran enak ya. Makanya kita harus penuh kasih sayang. Kalau membangunkan mungkin ya dilihat dulu kalau memang dia orang sehat. Ya. Nggak perlu kita sibuk dengan itu semuanya. Kita sibuk dengan khotib sendiri. Orang tidur. Baru nanti kalau mau sholat dibangunkan. Waalaikumsalam. Sholat ini. Kadang orang berlebihan. Dia sendiri nggak dengar khutbah, bingung bangun orang. Khutbahnya tidak dengar dia, sibuk bangunin orang. Yang dibangunin juga sumpah kok enak tidur, bangunin. Wong tidur tidak membatalkan. Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau jamaah tabligh itu adalah tidak berbeda dengan kita di dalam urusan keimanan dan akidah. Dan masyarakat Indonesia yang mengikuti jamaah tabligh secara manhaj adalah manhaj jamaah tabligh Syekh Ilyas. Akan tapi karena di Indonesia mereka mohon tetap Anda bermadhab Imam Syafi'i. Sebab Syekh Ilyas tidak pernah memaksa orang yang madhab Syafi'i belajar madhab Imam Abu Hanifah. Jadi tolong jamaah tabligh yang ada di Indonesia, Anda harus tetap kuat di dalam madhab Imam Syafi'i. Karena Syekh Ilyas adalah bermadhab Abu Hanifah. Jadi jangan dirubah, karena Anda akan repot. Kemudian, Anda pun masalah 4 bulan itu himbauan, bukan suatu kewajiban. Kalau urusan dakwah tidak hanya 4 bulan, wahai kaum muslimin. Kalau Anda punya ilmu setiap hari sampai mati. Kalau 20 tahun juga 20 tahun. Jadi bukan urusan 4 bulan atau 3 bulan atau 3 minggu. Akan tapi nanti ada, jangan dipilah-pilah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Al-Bahjah juga. Kalau Al-Bahjah tidak hanya 4 bulan. Setiap hari Anda harus berdakwah. Loh, Al-Bahjah apakah berbeda dengan jamaah tabligh? Ya enggak. Kita menerjemahkan perintah Nabi mengajak orang setiap saat. Bukan 4 bulan, bukan seminggu, bukan 3 hari. Nah, ada pun cara berdakwah boleh keluar. Anda keluar boleh.
Akan tapi ada yang tidak bisa keluar. Nah kalau saya keluar 4 bulan gimana? Memang ada salah satu udah jamaah tabligh memaksa, punya ini harus khuruj, harus keluar. Insya Allah ente ini, kalau anda memberitahu saya terima, tapi kalau ngajak saya punya tanggung jawab besar. Oh mau umroh saja bingung, jadwalnya mundur-mundur, ini umroh ini, mau umroh ninggalkan majelis. Yang kita tinggalkan majelis, kita punya rutinan. Ya nggak bisa. Dan saya punya guru jamaah tabligh rata-rata. Akan tapi setelah mereka punya kewajiban, mereka tidak akan istilah khuruj itu. Jadi tolong difahami wahai para jamaah tabligh, khuruj itu adalah disesuaikan dengan keadaan tertentu. Loh kalau anda punya musola yang harus diramaikan di kampungnya, khuruj anda setiap hari sampai mati di musola itu, di madrasah itu. Tapi ada sisi lain, lihat ada orang menganggap picik kepada jamaah tabligh itu salah. Memang ada satu kemiripan bajunya. Bajunya sunnah jamaah tabligh berjenggot, itu sunnah. Memang ada orang suka mencaci maki pakai jenggot ya. Hati-hati jangan dong, dasar jenggot, si celana cingkrang. Hati-hati, celana cingkrang itu yang benar. Celana cingkrang itu yang benar, memang di atas mata kaki itu yang benar. Kalau diturunkan, ya memang lebih baik diangkat sedikit. Cuman perbedaan antara ulama, kalau bertanya yang lebih bagus, tetap celana cingkrang itu lebih bagus. Pakai jenggot, iya. Cuman kadang-kadang ini ulama, apa ulama? Orang-orang kita ini, oh, jenggot, celana cingkrang. Oh, enggak, subhanallah, enggak jenggot, Masya Allah. Ada orang dikasih jenggot, ini tidak dikasih jenggot. Kasih jenggot mau dipaksain ya nggak bisa ya. Baik, jadi jenggot jangan. Jadi termasuk jamaah tabligh memang termasuk berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, termasuk dari syakal bentuknya. Mereka pakai imamah, bagus. Kemudian dia ini, dan berani mereka itu, lihat. Kemana-mana nggak ngerepoti orang, nggak pernah tanya berani bayar berapa ke saya. Nggak ada membawa kompor sendiri, akan tapi kalau bawa kompor tolonglah ada sebagian masjid bersih, agak minggir sedikit ya. Jangan, jadi memang tidak merepotkan adalah cara yang bagus. Jadi katakanlah, adapun masalah 3 hari 4 hari bukan suatu keharusan. Semua disesuaikan dengan kemampuannya. Mungkin ada seorang laki-laki punya anak kecil 4. Anak kecil 4. Istrinya tidak punya pembantu. Mungkinkah dia khuruj? Maksiat. Istrinya hampir tua, ditinggal khuruj. Dihukum, dicambuk itu kalau ada imam kayak begitu. Minta izin, istriku izinkan aku biar aku selamat. Iya, ente enak jalan keliling. Tapi istrinya anaknya 4 nakal kayak bapaknya. Ayo. Tolong disesuaikan ini. Wahai ini sebagian para jamaah. Tapi ingat, ada orang salah paham. Kita pernah suruh membantu ngusir. Kenapa? Buya ini ada akidah sesat nih, suka bid'ain. Mana? Ini. Kita datangi jamaah tabligh, bukan. Jamaah tabligh enggak suka bid'ain. Kalau suka bid'ain keluar. Sisi lain ada. Buya kok enggak ikut jamaah tabligh? Maksudnya gimana kok ikut itu? Di jamaah tabligh sama dengan kita kok ikut. Kalau saya ikut berarti beda sebelumnya. Memang kalau saya harus ikut program 3 hari, 6 hari, kita enggak sempat. Jadi jamaah tabligh salah satu cara. Dan alhamdulillah, warna akidah kita yang benar ada. Ada orang jamaah tabligh kelihatan keliling tok. Ada manhaj kita punya pondok pesantren. Jadi yang satu keliling membawa orang, setelah mereka pengen benar dibawa ke pondok. Ada bagian masing-masing. Yang punya pondok nggak usah keluar, nggak usah khuruj. Khuruj adalah ngurus santri. Itu saja. Jadi bagi-bagi. Itu jadi indah semuanya. Yang jamaah tabligh tekuni dengan caramu. Ayo. Tapi yang lain lihat, yang berbisnis tekuni dengan bisnis, lihat jihadmu itu. Tapi bisnis untuk apa? Untuk yang dakwah itu dibiayai, yang jamaah tabligh dibiayai, yang pondok dibiayai. Anda kerjaannya masing-masing. Jadi makanya dakwah yang diajarkan oleh Nabi adalah bukan merubah orang, akan tapi mengarahkan orang. Tetap engkau duduk di posisimu. Jadi pejabat ahli surga, jadi orang kaya ahli surga, melarat pun ahli surga. Itu loh. Jadi yuk diarahkan seperti itu. Bukan harus ikut nanti. Terus ini seorang manajer sebuah perusahaan yang berjuang untuk Islam, khuruj 4 bulan. Bubar. Jadi tolong ya, agak lentur sedikit. Kita membaca sejarahnya Syekh Ilyas. Syekh Ilyas sangat lembut, wali besar. Dan termasuk karomatnya Syekh Ilyas, itu adalah dakwahnya jamaah tabligh kemana-mana. Tapi tolong pengikut jamaah tabligh harus paham. Bukan sekedar, ada namanya mabrur, tertipu dengan kelompok. Nanti suatu ketika kita ingatkan. Jangan berbangga dengan kelompok. Artinya apa? Sombong maksudnya. Oh, al-bahjah. Jamaah. Kalau belum ikut jamaah, belum benar. Kalau tidak ikut, ini sudah masuk bab makrur dengan kelompok, tertipu dengan kelompok, hati-hati, itu juga membahayakan.
Kalau Nabi mengatakan basyiru wa la tunadzir wa la tunaffiru. Dakwah itu yang pertama adalah memberikan kabar gembira, kabar kesenangan, kabar baik. Senangkan dulu mereka kepada agama. Ada orang punya kebiasaan jelek, tidak langsung ditolak, ya Rasulullah aku mau masuk Islam, tapi saya punya kebiasaan mabuk. Karena saya yang dengar kalau orang masuk Islam nggak boleh mabuk. Saya pengen masuk Islam tapi asalkan saya tetap boleh mabuk. Gimana ya Rasulullah? Ini kan serem banget dia orang. Nabi tidak mengatakan haram, tidak. Nah begitu. Masuklah Islam. Kemudian kamu sering duduk di sini. Nabi tidak mengatakan boleh mabuk juga tidak. Pokoknya masuk Islam dulu nanti gampang. Akhirnya betul masuk Islam. Dan Nabi tidak langsung melarang urusan mabuk. Setelah itu dimikir, Nabi kok lembut banget. Akhirnya senang duduk dengan Nabi. Akhirnya secara otomatis akan malu sendiri. Jadi dakwah itu harus dengan hikmah. Ini pernah dapat informasi dari ulama dari Syam. Dulu itu di Uni Soviet, pernah pada zaman tertentu itu ada, karena sang musim dingin di sana. Ini karena bertemu dengan ulama yang kaku. Ulama kaku, sehingga waktu itu agama Islam akan dijadikan agama Uni Soviet bagian mana gitu. Agama Islam akan dijadikan menjadi agama panduan negara. Cuman satu tok yang jangan, yaitu urusan minuman keras. Sebab Uni Soviet itu kalau sudah dingin, dinginnya luar biasa, sehingga kami tidak akan mampu kecuali harus minum minuman agar hangat badan kami. Ketemu ulama yang kaku, langsung saja dikatakan haram ya haram. Akhirnya Islam tidak dipakai setelah itu. Jadi ternyata tidak semua keharaman harus diucapkan hari itu. Lembutkan hatinya, mereka keharaman juga akan sampai sendiri berita keharaman itu, dan mereka akan terima dengan keindahan dan kelembutan. Ada orang datang ke sini suatu ketika, ada, dan mungkin orangnya ada di sini. Ada orang datang ke sini, masya Allah bajunya pas-pasan, biarpun dekat dengan Kalgubuk. Ada seorang perempuan datang punya masalah, mau anak-anak sama santri mau dilarang, jangan masuk, jangan ketemu ya. Kenapa? Roknya pendek, nggak pakai ini. Loh, orang yang datang ke sini bukan harus orang baik semuanya. Orang jahat, paling jahat pun boleh masuk sini. Yang penting pulang berubah, kan gitu. Akhirnya datang, dan saya tidak menegur tentang bajunya dan sebagainya. Dia punya masalah kok. Yang penting dia adalah ahli la ilallah, biarkan saja. Akhirnya datang ke tempat ini ngobrol nih. Setelah ngobrol, saya hanya mengingatkan, tadi dilarang ya sama santri. Iya, saya tidak boleh. Nah, karena ibu tidak pakai, iya. Ya maksudnya dia benar, karena dia sangat sayang. Jangan sampai ada orang buka aurat dan dosa. Kamu ya nggak marah loh. Yang penting ahli iman. Nanti saya yakin nanti kesini sudah berubah. Toh. Betul, tak taunya berapa minggu kemudian datang sudah pakai baju yang baik. jadi nggak usah pakai harus wow, ntar dulu. Jadi kadang-kadang kita terburu-buru dikit haram. Apaan tuh? Bahkan kalau seandainya kita bertemu dengan orang yang saat itu melakukan kemaksiatan, bukan berarti langsung kita hantam di situ, sudah hawa nafsu. Bukan hawa nafsu, mungkin ada banyak orang langsung dihantam begitu. Ada satu doang, hantam. Enggak begitu. Basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira dulu. Sebetulnya yang menjadikan tidak menyakiti hati adalah dasar hati, dasar kecintaan. Kalau kita cinta, mendakwah dibangun dengan cinta. Kalau kita menyampaikan pesan kebenaran dengan cinta, kita tidak akan menyakiti. Sebab menyakiti bukan cinta. Menyakiti bukan cinta. Jadi kita akan berusaha bagaimana menyampaikan dengan terbaik. Sehingga ada hikmah. Hikmah kita ingin menyampaikan dengan, bahkan mungkin kalau satu saja melanggar, tidak harus sampai, wah ini begitu, tersinggung dia, sakit. Mungkin kita, bahkan, subhanallah, bahkan mungkin kita harus berikan sapaan yang lebih kepada orang yang bermaksiat tersebut. Bukan malah, bukan begitu. Yang lain biasa. Dan berhenti dihentikan. Masya Allah, gimana kabar baik? Dia merasa tersentuh. Bukan bukan begitu. Jadi kelembutan sifat Nabi ini yang perlu dihadirkan, baru nanti ketemu. Itulah dakwah yang indah. Dan kami sampaikan kepada siapapun, hei preman, hei penjahat, hei semuanya. Anda tidak usah takut dengan ulama rabbaniin. Ulama-ulama ya Rasulullah, dia akan lembut. Bahkan kalaupun Anda datang rombongan preman, perampok untuk bertobat, mereka akan menyambut, tidak akan mencaci dan tidak akan merendahkan Anda. Bahkan mereka akan bersyukur, saya tidak perlu masuk sarangmu, tapi engkau sudah datang, puji syukur kepada Allah dan terima kasih kepadamu. Gitu, bukan menghinakan, tidak ada. Biasanya kalau sudah masuk hawa nafsu nggak kuat, sehingga dikit-dikit haram. Kalau sudah marah denganmu haram.
Sudah tahu ini adalah orang, karena wah dia kena riba, ini riba, langsung riba, ditunjuk lagi orangnya, tersinggung. Bahkan kalau perlu dengan dosanya hamba-hamba Allah, kita perlu pura-pura tidak tahu, anggap dia tidak punya dosa, tapi sampaikan kebenaran, nanti akan sampailah dia kepada pemahaman tentang halal haram. Basyiru dulu wala tunaffiru, beri kabar gembira orang-orang itu agar kenal Allah, jangan engkau bikin mereka lari dari kebenaran. Banyaklah, kalau untuk selengkapnya mungkin seorang ustadz bisa diikuti dalam motivasi dakwah yang kami hadirkan. Motivasi dakwah yang kami hadirkan, definisi dakwah, tugas siapa dakwah, prinsip dakwah, kendala dakwah, bagaimana penyusunan materi dakwah, bagaimana kita duduk dengan orang, ada, bisa dicari nanti atau di kita sekarang banyak minta tolong dengan Ustadz YouTube, mungkin bisa dicari di sana, ada, atau bisa datang ke sini, ada CD-CD khusus tentang bagaimana dakwah itu ada. Jadi ada strategi yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk dakwah. Allah a'lam bishawab.